Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji serta syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya di kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih himpunkan kita dalam kebaikan insyaallah, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk duduk bersama di bulan yang mulia ini, di waktu-waktu yang mustajab bagi mereka yang berpuasa untuk memanjatkan doanya. Kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia. Kita senantiasa memohon kepada Allah semoga semua keutamaan, kebaikan, balasan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan Allah karuniakan kepada kita semua. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan kaji bersama tema menteladani bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara khusus, atau temanya Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah contoh konkret. 9 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani, melewati Ramadannya. Dari Ramadan pertama diwajibkan di tahun 2 Hijriah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun ke-11 Hijriah. 9 tahun, 9 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Ramadan. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita latani, kita tiru di dalam kehidupan kita, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaknai, mengisi Ramadannya. Dan semoga ini bisa menjadi bekalan kita di Ramadan tahun ini, walaupun sudah mendekati separuh Ramadan, tapi insyaallah tidak akan mengurangi kesempatan bagi kita bersama untuk meraup semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di Ramadan tahun ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tema ini bersama Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal yang coba ingin kita kaji dan semoga bisa kita teladani. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rabb-Nya di bulan Ramadan. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya di Ramadan. Dan yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Ramadan, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita ladani, yang bisa kita ikuti. Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian setiap tahunnya, saat Allah Subhanahu wa taala perjumpakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di antara amalannya itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, menyampaikan kegembiraan dengan hadirnya Ramadan. Nah, kalau di kita biasanya disebut ada agenda tarhib, pakai hak atau hak kecil, bukan hak
besar. Kalau tarhib membuat orang lari, rohaba, nakut-nakuti. Jadi jangan sampai kita salah mengucapkan tarhib Ramadan. Itu membuat orang malah nggak ngedekati Ramadan tapi ngejauh dari Ramadan. Kalau tarhib itu rohaba, lapang. Tanah yang lapang, tanah yang luas. Yang kemudian kita manai siap untuk menerima Ramadan dengan semua kebaikan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, Nabi menjelaskan hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Demikian Nabi SAW mengajarkan. Di setiap menyambut hadirnya Ramadan. Tidak mendahului berpuasa kecuali benar melihat hilal atau ada yang mempersaksikan satu orang melihat hilal. Kalau tidak ada, Nabi menggenapkan 30 hari Sya'bannya. Nah, ini diantara yang biasa Nabi SAW lakukan sebelum datangnya Ramadan. Nah, di antara dalil yang menguatkannya, Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa Ramadan ini adalah nikmatun azimah. Ramadan adalah nikmat agung, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka-mereka yang Allah takdirkan. Kenapa demikian? Gitu. Kalau kita rasakan di Ramadan tahun ini, mungkin ada yang bersama kita di Ramadan tahun lalu. Tapi ada yang sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berharap dipertemukan dengan Ramadan, tapi ternyata takdir Allah tidak menentukan itu. Maka saat kita bertemu dengan Ramadan, ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk mereka yang Allah takdirkan. Maka sudah sepantasnya orang-orang mukmin itu bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, hendaklah mereka orang-orang beriman itu bergembira. Tidak merasa berat dengan Ramadan. Tidak merasa berat dengan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau Ramadan begitu berat buat dirinya, maka kemungkinan besar bulan-bulan lain pun juga berat untuk dirinya melakukan kebaikan. Falyafrahu, hendaknya bergembira, bersukacita, bersukaria dengan Ramadan. Bukan bergembiranya nanti Idul Fitri. Dan kebalik. Orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu gembira itu kalau dipertemukan Allah dengan Ramadan. Begitu berpisah dengan Ramadan sedih. Karena belum ada kepastian apakah amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah, ataukah nanti di tahun kedepannya dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tapi kalau kita gembiranya di Idul Fitri, begitu sudah lepas Ramadan senangnya luar biasa. Ini Bapak Ibu yang saudaraku yang dimuliakan Allah. Falyafrahu, hendaknya bergembira, bersukaria, bersukacita. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat Ramadan ini itu lebih baik daripada semua yang dihimpun, yang dikumpulkan manusia dari kesenangan dunia. Nggak bisa menandingi. Nggak bisa membandingi kesenangan dunia, harta benda semuanya nggak bisa membandingi kemuliaan Ramadan. Maka bergembira dan bersyukur. Nabi SAW digambarkan dalam riwayat sahabat Imam An-Nasai dari Abu Dawud dan mensahihkan dari Usama bin Zaid. Usama bertanya, "Ya Rasulullah, engkau pernah berkata, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihatmu berpuasa lebih banyak dalam satu bulan dari bulan-bulan yang ada, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa begitu banyak kau berpuasa di bulan Sya'ban?" Nabi menjawab, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan manusia. Orang ingatnya Rajab, karena Rajab itu bulan yang dimuliakan. Ada Isra Mi'raj, biasanya orang banyak itu dulu tabligh akbar, kemudian orang ingetin tuh Rajab untuk Isra Mi'raj. Dan ketika masuk Sya'ban, karena tidak ada momen, sering orang lupa. Karena fokusnya di Ramadan. Maka bulan yang banyak dilalaikan manusia yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan.
yaitu bulan Sya'ban. Dan dia adalah bulan yang diangkat di dalamnya seluruh amalan kepada Rabb semesta alam. Jadi di bulan itulah amal itu dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal dalam 1 tahun, amal 1 tahun kita dilaporkan oleh malaikat. Reportnya gitu. Rapot amal kita dilaporkan. Dan kemudian Nabi mengatakan, aku menginginkan amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Padahal Nabi nggak puasa pun amalnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi Nabi melakukan demikian apa? Untuk memberikan keteladanan. Untuk memotivasi, menyemangati umatnya. Nabinya aja sebegitu. Apalagi umatnya. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi menyampaikan juga kabar gembira. Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, setan-setan diikat. Pintu-pintu neraka ditutup rapat. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Setiap malam ada malaikat yang memanggil, wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan ini. Terus demikian, ada yang mendorong, ada yang mengajak kita. Ini bulan mulia, jangan sampai lewat dari amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Semua macam amal kebaikan. Wahai mereka yang masih pencari keburukan, berhentilah di bulan ini. Berhentilah, jadikanlah momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan ini. Jadikan kesempatan untuk ke masjid. Kalau mungkin sungkan, kalau mungkin malu di luar Ramadan, jadikan Ramadan ini untuk ke masjid, temannya banyak. Gak kelihatan. Kalau bahasa kita gak ditumbenin gitu. Kelihatan gak? Kan temannya banyak, insya Allah gak ditumbenin gitu. Orang tahu lah gitu. Lakukan semuanya kebaikan. Sambut ini, jadikan momen untuk menata diri, memperbaiki diri, juga memperbaiki kebaikan sosial kita. Dan Allah ada hamba-hamba yang terbebas dari neraka. Di Ramadan ini Allah memberikan grasi, pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah berikan tiap malam. Maka kalaulah mereka Allah pertemukan dengan Ramadan enggak mendapatkan pembebasan ini, peluang ini, Nabi menyampaikan sebuah kerugian. Jangan sampai Ramadan ini Allah hadirkan, kita tidak termasuk di antara hamba Allah yang Allah bebaskan dari nerakanya. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi juga kemudian mengajarkan, mengingatkan bahwa puasa ini bukan hanya puasa fisik, tapi lebih ibadah di Ramadan adalah ibadah ruhani. Amaliyah yang tidak terlihat. Ibadah yang sangat tersembunyi sehingga hanya Allah saja yang akan membalasnya. Ibadah yang jarang orang memamerkan. Seperti ibadah-ibadah yang lain yang bisa menjebak orang untuk pamer. Tapi nggak ada kayaknya. Kecil lah kalau orang pamer sama puasa. Ada nggak Pak? Jangan makan di sini, saya lagi puasa gitu. Kayaknya nggak ada orang pamer sama puasa. Maka bukan hanya ibadah fisik. Maka Nabi mengingatkan, jangan sampai Ramadan yang Allah hadirkan hanya sebatas ibadah fisik. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan apa-apa selain hanya begadang dan kelelahan. Hanya gerak fisik saja tapi nilai di balik itu tidak dia dapatkan. Siapa yang tidak mampu meninggalkan kata-kata buruk, kata-kata dusta dan masih melakukan kedustaan di bulan Ramadan, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Karena puasa ini adalah menahan. Nabi mengajarkan demikian. Demikian pula Nabi sampaikan, berpuasalah karena kalian melihat hilal. Berbukalah karena kalian melihat hilal. Dan sembelihlah kurban karena kalian melihat hilal. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Maka yang ada ru'yah itu ya di bulan menjelang bulan Ramadan. Kadang ada yang nanya, kenapa di bulan lain kok nggak pernah ada tim hisab ru'yah itu kemudian diumumkan setiap pergantian bulan Hijriyah? Ya karena memang tidak ada ketetapan sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan. Walaupun secara hitungan hisabnya sudah jelas, tapi karena memang ada
perintah dari Nabi SAW untuk ru'yah. Dan ru'yah ini bisa bermakna dua, ru'yah ilmiah dan ru'yah hakikiyah. Ru'yah dengan ilmu yaitu hisab, dan ru'yah hakikiyah dengan melihat hadirnya atau munculnya hilal sebagai pergantian bulan baru. Ini Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi SAW bagaimana menyambut Ramadannya. Demikian kita menyiapkan. Maka ketika menjelang Ramadan dimakruhkan orang untuk berpuasa, yang kemudian disebut namanya puasa hari Syak, itu tidak dibolehkan. Karena agar tidak bercampur antara puasa sunnah dan puasa wajib. Yang kedua, Nabi SAW bersama Rabbnya di Ramadan. Kita bisa melihat, kalaulah kita tidak bisa mencontoh semuanya, minimal ada kebiasaan Nabi yang kita bisa tiru, walaupun cuma sekali. Yang mungkin yang jarang masuk kita tiru itu sholat malamnya ya. Sholat malamnya sampai menjelang subuh itu. Itu ada di Magetan ya, di apa itu? Di Temboro. Itu ada klaster-klaster gitu. Ada kelompok sholat selesai 30 juz dari habis isya sampai 30 menit sebelum subuh. Itu sudah berjalan 6 tahun. Ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, ada yang 1 juz semalam sesuai dengan levelnya. Yang kuat ini nanti naik sampai kemudian nyoba yang 30 juz semalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibunda Aisyah menyampaikan demikian. Kalau ibadah Nabi sampai ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih beribadah sedemikian?" Karena itulah wujud syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika beliau menangis. Dari dada beliau keluar rintihan layak air yang mendidih gitu. Sesenggukannya itu. Dan ini tidak membatalkan salat. Pernah Nabi bersama Ibunda Aisyah, kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku untuk bersama Rabbku?" Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku malam ini senang bersama dirimu, tapi kecintaanmu kepada Rabbmu tidak akan aku halangi." Kemudian Nabi ngambil air wudunya. Kemudian Nabi berdiri. Nabi menangis sampai membasahi janggutnya. Nabi rukuk kemudian berdiri lagi. Tangisnya masih membasahi janggutnya sampai Bilal azan. Ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka kita bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rabbnya di Ramadan. Setidaknya ada 7 hal yang bisa kita teladani, yaitu puasanya di Ramadan, sholat malamnya di Ramadan, iktikafnya di 10 hari terakhir Ramadan, semangatnya mendapatkan Lailatul Qadar, tadarusnya bersama malaikat Jibril, tawaduk dan zuhudnya, sedekah dan kebaikannya yang lain di Ramadan. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyampaikan Ramadan itu bulan spesial buat Nabi SAW, di mana Nabi di bulan itu memperbanyak ragam kebaikan. Bahkan Nabi mengkhususkan amalan-amalan yang Nabi tidak lakukan di bulan lain, Nabi lakukan di bulan Ramadan. Dan tadarusnya, kemudian Nabi itu orang yang paling dermawan, dan kedermawannya berlipat-lipat di Ramadan. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa lihat beberapa keterangan yang menggambarkan itu. Nabi di Ramadannya itu di antara kebiasaannya dan menjadi sunnah bagi kita menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Rentangnya itu 50 ayat Quran, sekitar 30 menit sebelum subuh. Itu baru sahur. Kemudian menunya sederhana. Konsumsinya kurma dan air. Memperbanyak doa sepanjang Ramadan dan di waktu-waktu yang utama. Nabi juga pernah puasa dalam keadaan junub. Jadi junub itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Ketika kita masuk, kemudian sahur, belum mandi junub, udah masuk waktu subuh, puasanya tetap sah. Yang enggak sah itu kalau niat puasa Ramadannya setelah azan subuh. Karena niat puasa itu harus di waktu malam. Dan harus ditegaskan. Nabi senantiasa bersiwak, menjaga kebersihan mulutnya setiap saat sunnahnya. Kemudian Nabi biasa menyiram kepalanya kalau lagi kondisi sangat panas. Gitu.
Jadi berendam boleh, tapi kalau seharian berendam juga nggak benar juga gitu. Tidur boleh, tapi kalau tidur terus kita akan kehilangan mana puasa, nggak ngerasain lapar. Karena tujuan puasa itu ngerasain lapar. Kalau tidur terus ya nggak berasa laparnya. Itulah masa-masa dulu lah ya. Kalau kita masih SD, masih ini ya banyak tidurnya karena lagi latihan puasa. Maka Nabi sampaikan dalam hadisnya, 3 perkara termasuk akhlak kenabian. Ini menjadi tradisi kenabian, yaitu menyegerakan berbuka. Dari dulu nggak cuma nabi-nabi sebelumnya, mereka juga ada kewajiban puasa. Mereka menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutop sebelum melaksanakan sholat maghrib. Maka jika tidak ada rutop, beliau berbuka dengan tamar. Jika tidak ada tamar, beliau berbuka dengan meneguk air. Seteguk air. Rutop yang pertama. Kalau rutop kan agak lumayan mahal ya. Gitu. Gak susah dapatnya. Ya kalau enggak ya tamar lah. Gitu. Kalau sekarang tamar banyak itu kurma yang sudah matang ya. Sudah matang, udah kesimpan lama gitu, dari muda. Kurma rutop itu muda, masih segar gitu kan. Nah, dan Nabi demikian, kalau nggak ketemu meneguk air. Jadi sunahnya itu, begitu sunahnya bukan lontong sama gorengan gitu kan. Kalau kita mah gorengan duluan. Ya sunahnya dulu. Jangan kemudian orang iseng juga gitu. Ya kalau Nabi pada saat itu ada lontong, mungkin lontong juga Ustadz makannya gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Emang sunahnya demikian. Semua perilaku Nabi itu kita menteladaninya. Bukan karena pengen ke Arab-Araban atau apa. Emang ini sunahnya demikian. Kita menyediakan rutop. Ini saudara rahmati Allah. Kemudian Nabi mengoptimalkan Ramadannya dengan amal-amal kebaikan. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih karena iman, karena Allah dan mencari pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, mengakhiri bersama witirnya imam, maka ditulis untuknya pahala sholat 1 malam penuh. Jadi kalau kita berjamaah, dan utamanya afdolnya sholat tarawih itu berjamaah di masjid, karena sunahnya demikian. Walaupun di zaman Nabi hanya melewati 3-4 malam, kemudian Nabi tidak sholat lagi. Karena kemudian di esok harinya Nabi mengatakan, aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalian menunggu. Dan aku khawatir kalau nanti terus seperti ini, sholat tarawih jadi wajib. Maka kemudian setelah itu sunnahnya, sholat masing-masing, 3 orang, 4 orang gitu, dengan imam masing-masing. Baru di zaman sahabat Umar bin Khattab saat jadi khalifah, sholat ditunjuk jadi 1 imam berjamaah. Yaitu mengangkat Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Baru setelah itulah tradisi sholat tarawih. Berapa rakaat zaman Umar, Pak? Tarawihnya. Di zaman Umar tarawihnya berapa rakaat? Berapa rakaat? 20 rakaat, 3 witir. Kalau kita 11 ikut mana? Antum 11 atau 23? 11. Ikut dalil yang mana ini? Pastikan dalilnya ya. Insya Allah ada 11, ada 13 ada gitu. Kemudian 23 ada, 36 ada. Tapi kalau kita merujuk di kitab-kitab fikih, memang yang dikuatkan oleh mayoritas ulama itu 23 rakaat. Itu yang dihidupkan Khalifah Umar. Sampai kemudian sahabat Ali mengatakan, semoga Allah menerangi kuburmu wahai Umar, karena engkau menerangi masjid dengan lampu-lampu dan menerangi masjid dengan sholat tarawih berjamaah. Jadi masjid ada lampunya itu di zaman Khalifah Umar. Jadi dihias, ada ornamennya itu ya memang ada tuh. Mereka dihiasi lampu bilkonadil. Umar yang memasang itu lampu, jadi kelihatan semarak itu di bulan Ramadan. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat mengimami orang banyak, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Karena di antara mereka ada yang lemah, sakit, tua,
jika salah seorang di antara kalian sholat sendirian, maka hendaknya dia memanjangkan sekuatnya. Meringankan ini berapa pendek, Pak? Ringannya itu minimal tuntas surat As-Saffat. Itu ringannya bukan Al-Kautsar sama Al-Ikhlas gitu. Kalau kita mah, ya kita pengennya panjang, ya perusahaan nggak membolehkan. Udah mau masuk lagi. Anyway, tapi kalau sendirian sekuatnya, silakan. Ibu Aisyah mengatakan bagaimana semangatnya Nabi untuk menyongsong 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya atau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dalam beberapa keterangan Nabi tidak menggauli istrinya di 10 hari terakhir Ramadan. Prai dulu. Jadi nggak pernah ngelepas sarungnya. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan beragam ibadah dan membangunkan istrinya untuk beribadah. Mengajak semuanya. Jadi 10 hari terakhir itu ajak semua. Nabi mengajak membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya. Mengajak sahabat yang lain. Sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf kepada 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri beliau beriktikaf setelah itu. Tradisi iktikafnya dilanjutkan oleh Ummahatul Mukminin sepeninggal Nabi SAW. Ya nggak bisa 10 ya 9, nggak bisa 9 8, terus demikian. Nggak bisa 2 ya 1 kali gitu. Nggak bisa sekali separuh hari gitu. Nggak bisa sehari semalam gitu, karena itikaf itu kan minimal sehari semalam. Kalau nggak bisa ya semampunya, jangan tidak itikaf. Jangan tidak menghidupkan malamnya, karena malam 10 hari terakhir Ramadan itu sangat mulia. Bahkan beberapa anjuran dari para ulama gitu untuk memperbanyak itu, untuk mengkhususkan sedekah setiap malam gitu. Setelah maghrib sedekah gitu. Kalau kita punya uang 500.000 atau 100.000 lah, bagilah. Jadi tiap malam gitu. 10 hari berarti sehari 10. Itu untuk berharap sedekah kita menepati Lailatul Qadar. Maka kebaikannya itu khairum min alfi syahr. Sedekahnya 10.000 itu lebih baik daripada 85 tahun. Kalau orang mengatakan hitung-hitungan banget ya nggak apa-apa gitu kan. Karena modalnya cekak gitu ya. Modalnya dikit gitu. Ya, hitung-hitungan nggak apa-apa. Tapi yang penting niatnya semata karena Allah. Siapa yang sholat menepati Lailatul Qadar karena iman, karena Allah dan mengharap pahala di sisi Allah, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Nabi pun memperbanyak bagaimana gambaran sedekahnya. Nabi merupakan manusia paling dermawan di antara dengan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Naik. Minimal naik 2 kali lipat kebaikan kita. Makanya di dalam Ramadan perlu evaluasi itu. Minimal kebaikan kita naik 20 kali lipat. Tilawah kita 2 kali lipat. Sedekah kita 2 kali lipat. Salat malam kita 2 kali lipat. Hitung-hitungnya. Semoga dengan itu kita beruntung. Nabi meningkat itu, kedermawannya meningkat di bulan Ramadan. Jibril menemui beliau setiap tahun di bulan Ramadan hingga berlalu bulan Ramadan. Nabi menyetorkan bacaan Qur'annya kepada Jibril apabila beliau berjumpa dengan Jibril. Rasulullah lebih dermawan dengan kebajikan melebihi angin yang berhembus. Kenapa Imam Syafi'i itu bisa mengkhatamkan 60 kali di Ramadan? Dan ini sahih. Kita tidak melihat di Ramadannya. Karena ternyata beliau di luar Ramadan itu setiap hari 1 kali. Setiap hari 1 kali khatam. Jadi di luar Ramadan Imam Syafi'i itu 1 bulan 30 kali khatam. Kalau kita sekarang di luar Ramadan 1 bulan kita bisa khatam sekali, di Ramadan harus 2 kali. Jadi Allah pasti mampukan. Minimal 2 kali lipat. Kalau di luar Ramadan kita sehari sedekah 10.000, maka di Ramadan 20.000. Kalau di luar Ramadan qiyamul lail kita sepekan 3 kali, maka usahakan Ramadan full tiap malam.
Insya Allah bisa. Karena pijakannya itu. Minimal itu 2 kali lipat. Menghitung. Makanya kemudian para ulama demikian. Ada evaluasi, mereka menghitung amalnya. Ada yang mampu 3 hari sekali. Ada 2 malam sekali khatam. Begitu masuk 10 hari terakhir, meningkat semua. Nah begitu 10 hari terakhir, yang kita misalnya 1 hari kemarin di 20 hari pertama 1 hari 1 juz, maka 10 hari terakhir minimal 2 juz sehari. Atau minimal 3 juz. Sehingga 10 hari itu bisa khatam sekali. 3 juz sehari, 10 hari selesai khatam sekali. Dan insya Allah bisa. Kalau iman dan benar-benar yakin. Gitu. Mengharap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesederhanaan Nabi SAW pun digambarkan oleh Ibunda Aisyah. Rasulullah SAW bertanya kepadaku pada suatu hari, wahai Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan bagi ini? Ada sarapan enggak? Maka Ibunda Aisyah menjawab, ya Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan. Bayang Pak. Pernah Pak kita ngalami kayak gini Pak? Pernah sehari kita nggak ada apa-apa yang dimakan? Nabi kita pernah. Bahkan nggak cuma sehari, pernah sebulan. Dari rumahnya tidak mengepul asap di dapurnya. Hanya ada air. Dan itu pernah Nabi kita. Padahal kalau sekedar minta mah datang. Gitu. Nggak diminta pun sahabat ngasih. Gitu. Tapi pernah Ibunda Aisyah mengatakan demikian. Apa yang disampaikan Nabi? Ya udah, kalau nggak ada aku puasa. Selesai masalah. Kalau mau dipanjangin juga bisa ya. Gimana sih gitu kan? Oh jadi ribut gitu kan, berantem gitu suami istri nggak kelar-kelar gitu. Kata Nabi ya sudah saya puasa. Ini puasa sunnah, maka dari dalil ini boleh orang puasa sunnah niatnya walaupun sudah masuk waktu subuh. Kemudian Nu'man bin Bashir, beliau berkata kepada para sahabat yang lain, menggambarkan, bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Sungguh aku melihat Nabi SAW, Nabi kalian tidak memiliki dakol. Dakol itu kurma yang sudah kurang bagus. Di bawah tamer. Itu kualitasnya. Sudah agak keras ya. Nabi tidak memiliki dakol sama sekali. Dan tidak ada makanan yang bisa memenuhi perutnya pada saat itu. Pernah sedemikian. Wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teladan-teladan yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita dan kepada keluarga kita. Nah, ini Nabi SAW bersama Robnya di Ramadan. Demikian gambarannya. Kalau kita ingin meneladani puasanya Nabi, Ramadannya Nabi ya seperti itu, teman. Ragamkan kebaikan, perbanyak kebaikan. Lakukan yang belum pernah kita lakukan di luar Ramadan. Dikir, tilawah, buat target. Target sedekah, target tilawah, target qiyamul lail. Gitu. Target ngasih berbuka orang puasa. Siapa yang ngasih berbuka orang puasa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya apa Pak? Balasannya 3. Diampuni semua dosanya, dibebaskan dari neraka, dia nyuri pahala orang yang dikasih berbuka. Terus itu pahalanya, dia ngelakukan kebaikan dia dapat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, tapi nggak semua di kita mampu ngasih berbuka orang puasa. Kami mau, tapi kami nggak semuanya mampu. Kata Nabi apa? Siapa yang ngasih buka puasa, orang berpuasa, walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air, maka dia mendapatkan yang sama. Adakah di kita yang nggak bisa? Sebiji kurma, seteguk air, masa nggak bisa? Yang bikin nggak bisa itu karena kita sungkan, kita enggan. Setidak-tidaknya punya, misalnya saya datang ke Pak Isnanto, Pak Is punya minta beberapa biji kurma sama beberapa gelas air. Kemudian saya kasih ke siapa? Ke Pak Lasiman, Pak Lasiman ini buat berbuka. Kultur orang Indonesia itu kalau dikasih pasti nerima. Kita dibantu itu. Nggak ada yang nolak. Pasti ngucapin terima kasih. Walaupun cuma sebiji. Walaupun dongkol kadang hatinya gitu misalnya. Ngasih cuma segini. Tapi itu sama pahalanya. Kalau pingin istimewa.
Nabi menyampaikan, siapa yang ngasih berbuka puasa, menu lengkap. Menunya lengkap. Sampai kenyang, ngasih berbuka sampai kenyang. Maka ditambah lagi, tiga tadi dia dapat, ditambah lagi dia nanti akan minum air telagaku. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan kehausan sepanjang perjalanannya di akhirat, sampai dia masuk surga. Yang ngasih sampai kenyang. Nah ini jangan sampai lewat. Karena adanya cuma di Ramadan. Adanya cuma di Ramadan. Makan Allah. Minimal keluarga kita. Keluarga kita orang puasa juga kan Pak ya. Sampaikan ke istri kita. Sampaikan hadis ini agar dia masak dengan tulus, dengan ikhlas. Masak menyiapkan hidangan dengan baik. Gitu. Dia menghidangkan. Suaminya yang memberikan sarananya untuk beli. Untuk memberikan hidangan mereka yang puasa. Untuk menyediakan sahur bagi mereka yang akan mau puasa. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, Nabi SAW bersama keluarganya di Ramadan. Ada 5 hal yang setidaknya bisa kita teladani. Nabi membimbing dan mengajar mereka di Ramadan. Nabi memahami keadaan mereka. Nabi mendorong mereka melakukan kebaikan. Nabi melaksanakan ibadah bersama dengan mereka. Baik dalam memperlakukan mereka dan melayani mereka selama Ramadan. Ini Nabi bersama keluarganya di Ramadan. Maka Nabi sampaikan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah, bergaul dengan keluargaku. Maka contohnya ya Nabi, tidak usah nyontoh yang lain. Ingatlah hendaknya kalian berwasiat yang baik kepada pasangan kalian, kepada istri kalian. Tidaklah yang menghormati wanita kecuali orang mulia. Dan tidaklah yang menghinakan wanita kecuali orang yang hina pula. Demikian Nabi SAW mengingatkan. Ma'akraman nisa ila karim wa ma'ahanahunna illa laim. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Cirinya ini gitu kan. Kalau yang ada dalam rumah kekasaran, kemudian kekerasan, suara yang melengking, gitu, ya itu udah gambaran. Berarti emang jauh dari kebaikan. Karena tandanya hadirnya kelembutan di dalam itu. Ada yang mau mengalah. Ketika satu tidak mau mengalah, yang satu mengalah. Maka disitulah tanda kebaikan. Bahwa Allah apabila menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, Allah akan memasukkan kelembutan di situ. Rifkun fil kalam, lembut dalam tutur kata. Rifkun fil hal, lembut di dalam sikapnya. Ini yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW, jika ia bersamamu di rumahmu bagaimana? Ibunda Aisyah ditanya. Ibunda Aisyah menjawab, Nabi melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkatkan air di ember. Nabi juga melakukan hal demikian. Begitu Bilal azan, maka Nabi ke masjid. Kemudian begitu selesai sholat, Nabi tidak lama-lama di masjid. Nabi pulang kembali ke rumah, menuntaskan pekerjaan rumahnya yang belum selesai. Ini saudara Allah, gambaran Nabi SAW di rumahnya. Beribadah bersama, maka Nabi sampaikan, apabila seorang laki-laki di antara kalian bangun di waktu malam, lalu membangunkan pasangannya, membangunkan keluarganya, lalu keduanya sholat, baik berjamaah ataukah sendiri-sendiri, maka Allah catat bagi keduanya laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, mengingat Allah. Salah satunya membangunkan. Dan Allah turunkan rahmat. Dan Nabi mengatakan demikian. Maka di Ramadan Nabi mengajak keluarganya untuk itikaf, untuk memperbanyak ibadah. Yang keempat, bagaimana Nabi SAW bersama umatnya di Ramadan. Setidaknya ada 6. Yang pertama, membimbing mengajar mereka
mendorong mereka agar bersegera dalam amal kebaikan. Arahannya agar mereka memperhatikan puasanya. Nabi mengarahkan fokus ke puasa. Karena memang puasa ini ibadah paling mulia di Ramadan. Anjurannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berlaku kasih sayang dan lembut kepada umatnya. Perintahnya agar mereka menjaga ketaatan pasca Ramadan. Ini saat Nabi bersama dengan umatnya di Ramadan. Setidaknya ada 6 pesan yang Nabi SAW sampaikan. Di antara dalilnya, Nabi sampaikan, barang siapa yang lupa sedang dia dalam keadaan puasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Karena kala itu Allah yang memberikan ia makan dan minum. Puasanya nggak batal. Nabi mengajar, membimbing. Nggak usah khawatir, puasa nggak batal. Ada sahabat udah sepuh, pasangannya juga sepuh, datang tergopoh-gopoh, halak tuh ya Rasulullah, ya Rasul, aku hancur, binasa ya Rasulullah. Ambiar semua gitu. Kenapa? Waqa'tu ahli fi nahari Ramadan. Aku berhubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan. Gimana? Ya udah merdekakan budak. Lah nggak punya ya Rasul. Ya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya sebulan aja udah kejadian nih gitu. Terus gimana? Saya nggak mampu, ya Rasul, saya udah sepuh. Ya sudah, sedekah 60 orang miskin. Ya Rasulullah, gimana saya sedekah? Wong saya nggak punya. Kemudian Nabi minta, wahai Bunda Aisyah, adakah di dalam rumah makanan? Kemudian Bunda Aisyah mengeluarkan segantang kurma. Kemudian Nabi katakan, ini bagikan ke orang fakir miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, pangapunten. Kayaknya setahu saya nggak ada yang lebih miskin dari saya. Saya yang paling miskin ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Ya udah bawa balik buat kamu sama keluarga. Kasih sayang Nabi demikian. Lembunya Nabi SAW. Nah kemudian ini kita bisa teladani untuk anak-anak kita yang lagi berlatih puasa, kuat puasa. Kasih hadiah. Mereka puasa. Kasih apresiasi. Tuntas tarawehnya, tuntas tilawah Qur'annya, tuntas puasanya. Gitu. Nabi pun demikian. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan, apabila malam telah datang dari arah sana timur, siang beranjak pergi ke arah sana barat, matahari terbenam, maka tibalah saatnya berbuka bagi orang yang berpuasa. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa itu untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Udah nggak ada digit yang bisa menghitung. Udah nggak ada. Udah nggak ada angka yang bisa menghitung. Kemudian bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebaikan dan selanjutnya. Nabi menganjurkan umatnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terutama di malam ganjil jangan dilewatkan. Tapi jangan ganjilnya aja. Biasanya kalau nyari ganjilnya aja, genepnya ditinggalkan, ganjilnya juga lewat. Ya, pokoknya disiapkan dari sekarang, minta ya Allah ketemu Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, beritahu aku tentang Lailatul Qadar. Apakah malam itu pada bulan Ramadan ataukah pada malam selainnya? Nabi berkata, pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu sudah ada bersama para nabi terdahulu. Lalu apakah setelah mereka meninggal dunia malam Lailatul Qadar tersebut diangkat? Ataukah malam tersebut tetap masih ada sampai hari kiamat? Akan tetap ada sampai hari kiamat. Malam Lailatul Qadar. Dan adanya hanya di Ramadan. Nggak ada di bulan lain. Kalau di bulan lain ada Lailatul Qadar, itu Lailatul Qadar yang lain. Tetangganya sampean gitu ya. Namanya Lailatul Qadar gitu. Itu ada setiap hari itu berarti. Ini yang dimuliakan Allah. Jangan sampai terlewat amalan kebaikan setelah Ramadan. Nah ini Imam Asyibli bertanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka belum menjawab, jadilah kamu seorang Rabbani yang selalu beribadah kepada Allah setiap waktu dan tempat. Dan jangan jadi seorang yang Sya'bani, orang yang hanya beribadah kepadanya di bulan Sya'ban
dan bulan tertentu lain termasuk Ramadan, di bulan lain tidak. Jangan jadi Sya'bani, jangan jadi Romdoni. Tapi jadilah Robbani. Romdoni yang Robbani. Pak Romdoni yang Robbani. Apabila puasa mereka diterima di sisi Allah, apakah tindakan mereka tersebut adalah gambaran orang bersyukur kepadanya? Dan jika ternyata puasanya mereka tidak diterima, apakah tindakan mereka adalah gambaran orang yang takut akan siksanya? Ini ungkapan sahabat Imam Wahab bin Ibnul Wardi untuk evaluasi kita agar tetap kita menjaga keistiqomahan taat kita di luar Ramadan. Dan terakhir, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an belum menyampaikan bahwa Nabi berkata, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu terbersit, terniatkan di dalam hatinya, apabila Ramadan telah berlalu, maka ia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Maka ia akan masuk surga tanpa perlu meminta dan tanpa perlu hisab. Kalau dia niatkan demikian. Namun barang siapa yang berpuasa Ramadan, lalu ia berniat di dalam hatinya apabila Ramadan berlalu, ia akan bermaksiat lagi kepada Allah, akan melalaikan perintah Allah, akan jatuh kepada larangannya, maka otomatis puasanya tertolak. Nah ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita kaji bersama di sore hari ini, menteladani bagaimana puasanya Nabi, Ramadannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di sisa hari yang ada di bulan Ramadan kita bisa menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.